Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya alhamdulillah ini kerja pertama setelah liburan lebaran gitu. Terus juga lancar hari ini juga berkah gitu. Abang Fas. Keseruannya ya kita karena abang udah usianya 13 tahun ya. Jadi udah bisa request apa yang dia mau gitu. Jadi ngikutinnya apa yang dia mau aja sih. Jadi kayak kalau dari kado apa yang dia suka kita beliin gitu, dan dedinya apa, aku apa, dan dia happy banget pas buka kadonya karena memang sesuatu hal yang dia suka banget gitu. Terus juga kalau terus juga pastinya ngasih doa terbaik buat abang juga yang sekarang udah berusia 13 tahun, nggak berasa udah semakin besar, terus udah semakin cerdas, masya Allah, semakin manis, sweet banget, anaknya juga nggak nyusahin. Terus juga kemarin ngasih kejutannya tuh di malam jam 12 malam gitu, sempet diisengin dikit. Terus habis itu kebetulan kan lebaran ya, jadi suasananya juga masih kayak suasana lebaran, tapi dia happy juga, jadi dapat kejutan lagi, dapat hadiah lagi gitu di luar dari lebaran. Terus juga abis itu dapat kejutan lagi kemarin, kita makan-makan di tempat yang memang dia pengen. Jadi waktu aku ulang tahun dia pengen di situ, jadi ke situ. Terus pengen jalan-jalan katanya sama mami daddy aja, pokoknya sama adik-adik gitu doang, nggak pengen apa-apa. Ya udah, jadi kita wujudin. Permintaannya simple, nggak aneh-aneh, jadi happy. Nah, tapi seperti bilang kan tadi bilang seperti disengin. Ya. Disengin gimana? Jadi diisengin kan, jadi kadonya tuh ditaro sengaja dijailin. Dedinya tuh kan emang suka iseng gemes gitu loh ngeliat anaknya kalau lagi mewek-mewek tuh, kalau udah fast adjust tapi ada mewek-mewek tuh jadi makin gemes. Jadi di kado-kadonya tuh ditaro di kayak spray putih gitu, terus dimatiin kan lampunya kan kayak orang, terus dikasih gantungan baju kanan kiri, itu apa gitu. Terus ya itu kado abang ada di situ, kalau mau ambil itu, enggak itu orang aku takut itu siapa gitu. Jadi akhirnya tapi dia berani, dia maju, terus dia berani sama dia dilempar-lemparin bantal, terus akhirnya roboh kan kadonya, terus kelihatan deh apa yang dia suka kayak gitu. Itu artinya kadonya banyak memang dari semua tim juga nggak yang Iya. atau gimana gitu? Kalau jadi suami aku tuh dia beliin memang ada beberapa kado buat Fas. Aku juga beliin beberapa kado yang dia suka. Jadi dari beberapa itu kita gabungin di satu kotak. Aku di satu kotak, suamiku di satu kotak gitu. Jadi kita memang masing-masing gitu. Biasanya kan tahun lalu tuh kita gabung kan kadonya. Yang untuk tahun ini lagi pengen masing-masing aja. Yaudah biar dia ngerasa kadonya tuh banyak gitu. Dia happy, biar dia seneng kayak gitu. Terus ada dari adiknya juga ngasih. Terus juga dari karyawan-karyawan tim Sonfy juga alhamdulillah ngasih, karena di Sonfy Family itu aku sama tim biasain bahwa kita selalu satu sama lain siapa yang ulang tahun, jadi nggak mandang itu siapa, kita kasih kado. Karena kan maksudnya kita semua sama gitu, mereka tuh keluarga buat aku. Jadi mau mbak yang jaga rumah, mau itu asisten aku, mau itu supir aku, semuanya yang ulang tahun kita kasih kado, dan itu ngasihnya satu-satu, jadi biar seneng kan dapat satu-satu. Dan kalau seandainya ada aku ulang tahun nanti mereka ngasih, dan itu pun budgetnya nggak dipatokin, pokoknya seikhlasnya, mau 10.000 kok, mau 5.000 kayak nggak apa-apa, yang penting kebersamaan kumpulnya itu gitu. Mungkin unboxing banyak kado kan. Wah gitu, karena anak kecil biasanya emang seneng banget unboxing. Iya. Gimana gue ngeliatnya Kak? Dia seneng banget, happy banget pas buka kado ya gitu. Karena ibaratnya tuh ya gimana ya, yang dia suka, dia kan suka Pokemon tuh. Nah isinya sesuatu hal yang emang dia suka banget, dia tunggu-tunggu. Waktu itu dia sempat minta beliin, tapi tuh ceritanya belum aku beliin. Padahal sebenarnya udah aku simpen lama. Jadi aku beliinnya tuh sebenarnya udah lama. Karena memang agak susah dapatnya, terus akhirnya dapat yang dia mau gitu. Terus ada juga dia kepengen beberapa barang yang memang dia suka gitu, karakter-karakter gitu juga udah dibeliin juga gitu. Adeknya juga beliin, dia udah request, sekarang tuh udah gini,
beliin akunya ini ya, aku sukanya ini, pokoknya yang bentuk gini supaya nggak salah gitu. Pas buka jadi dia nggak kecewa gitu kan, jadi biar ya udah, yang penting kita udah tahu nih apa yang abang suka gitu. Yang ngasih jersey MU atau Aku ya, karena memang abang Fa suka MU, terus juga dedinya berawal dari dedinya suka, terus akhirnya dia juga jadi ikut suka sama MU gitu. Makanya begitu baju MU-nya udah dapat langsung dipakai sama dia gitu, dia happy banget langsung pakai bajunya gitu. Dan ya ngasih sesuatu hal yang dia suka ya pasti kita seneng kan, apalagi langsung dipakai, dia happy dibukain satu-satu gitu. adanya nggak ngasih kado apa mungkin? Kenapa? Adanya ngasih kado. Adeknya ada ngasih itu figur apa One Piece. Terus ada juga yang ngasih kartu Dragon Ball gitu ya. Pokoknya yang dia suka, pokoknya requestannya sesuai yang dia mau. Tapi kalau aku selalu mengajarkan anak-anakku semua harga itu ada batas gitu. Jadi tidak berlebih-lebihan gitu. Jadi biar dia tahu bahwa oh, ini batasannya tuh segini sampai segini gitu. Dan diajarkan bahwa mendapatkan sesuatu tuh nggak mudah. Jadi kalau emang ada sesuatu yang dia suka di momen-momen tertentu, di saat dia ulang tahun, di saat dia mencapai hafalan Qur'annya kemarin kan, waktu puasa kemarin di malam takbiran, alhamdulillah Abang Fas sama Kakak Ejas berhasil hafalan Quran setor sama aku sesuai dengan target. Nah jadinya abang tuh happy banget, dapat sesuatu yang dia mau. Di malam takbiran tuh dia tunggu-tunggu banget, ya aku kasih gitu. Rewardsnya ya ada rewards yang memang dia suka sih gitu. Aku nggak mau nyebutin. Jadi beda sama kado hadiah ulang tahun. Beda. Jadi dia happy banget. Terus aku juga bilang untuk bagaimana caranya, apa yang dia dapatnya dari Allah, hafalannya, semangatnya Kakak Ejas dan abang harus lebih makin semangat lagi gitu. Karena dua-duanya alhamdulillah masya Allah, adiknya Ejas usia 6 tahun nih, yang mau 7 tahun nanti juz 30-nya udah masuk ke surat-surat panjang semua. Abang insya Allah bulan depan ini dia sudah wisuda juz 28. Nah insya Allah targetnya abang sebelum tutup tahun juz 27 sudah selesai. Jadi insya Allah tahun ini semakin baik lagi gitu. Jadi aku sih seneng ya ngelihat semangatnya anak-anak tuh gini, nggak hanya dari aku tapi dari keinginan merekanya juga ada gitu, semangat untuk menghafal Quran gitu. Makanya sekarang anak-anak tuh kalau di dalam mobil aku lebih seneng dengerin lagu-lagu Islami, lagunya Maher Zain kan ada yang baru tuh lagi happening banget, udah pada hafal, sampai yang usia 3 tahun pun hafal karena itu kan salawat ya gitu. Jadi bagus daripada yang aneh-aneh gitu, jadi yang salawat kayak gitu. Ejas kan sempat ngasih doa semoga jadi hafiz. Iya, masya Allah banget. Kemarin tuh aku Kakak Ejas sempat ngasih doa buat abangnya, semoga jadi hafiz Quran gitu. Terus semoga abang sehat, panjang umur. Terus aku tuh sebenarnya nyiapin ucapan buat abang tuh udah lama. Jadi aku benar-benar tata ucapannya, sampai ucapannya tuh sama dia ditempel di kamar, di kasurnya dia. Jadi dia nih kasurnya dia ditempel. Aku juga nggak nyangka bakal ditempel sih gitu. Maksudnya kayak aku mikir yang ngasih ucapan aja, ternyata sebermakna itu buat dia gitu kata-katanya gitu. Dan itu kata-kata yang aku buat itu aku taruh di Instagram juga kan. Aku tulis di Instagram buat Abang Fas tentang bagaimana aku merasa bahwa aku sangat beruntung dia lahir di dunia, hadiah pertama yang Allah kasih begitu indah 13 tahun yang lalu, dan sampai akhirnya bahwa abang tuh berharga, bahwa abang tuh banyak dicintai sama banyak orang gitu. Jadi biar dia tahu bahwa banyak yang mencintai dia, bahwa dia begitu sangat berharga buat orang tua dan orang-orang di sekelilingnya kayak gitu. Nah aku pas ngelihat kalau Sony tuh lebih simpel ucapannya, tapi membuat aku terharu gitu. Kata-katanya dia tuh kalau salah ada ditaruh di Instagram juga sama dia. Intinya tuh dia bilang mungkin dia tuh nggak nemenin dari awal gitu, tapi dia akan menemani pas sampai akhir. Itu aku tuh kayak cuma simpel, tapi tuh aku tuh langsung dek gitu, yang kayak ya Allah gitu. Dia seneng banget gitu, sampai dipelukin dedinya malam itu tuh. Wah, dipeluk-pelukin, makasih Dedi gini. Bahkan dia sampai nyuruh dedinya untuk tulis, aku mau taruh juga di kasur aku katanya gitu. Tulis ya Dedi, tulis katanya. Iya nanti Dedi tulis kayak gitu. Iya benar. Ya jadi kemarin tuh ada dapat waktu pas dia hafalan baca Quran,
Aku sih kalau anak-anak tuh berani tampil aja udah suatu hal yang luar biasa. Dan dia ada dapat lah gitu, dapat hadiah dari orang yang manggil, itu aku langsung kasih ke dia, aku liatin gitu, ini buat abang, simpan, ini yang kakak Eja simpan, aku bilang gitu, ini mau diapain, ini kan kita kan di dalam Islam itu bagaimana caranya kita bisa mengatur anak kita jangan sampai salah atau jadi boros juga nggak boleh. Terus dia bilang kalau ini nih punya abang, nih aku kasih, tulisin buat apa. Ini kakak Eja tulisin buat apa. Nah, kalau abang Fas tuh ditulis, aku kaget pas dia nulis buat naik haji katanya gitu. Wah, alhamdulillah banget gitu kan, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti berkah bang, cepat terkumpul. Terus juga abang bisa naik haji ya, insya Allah ya orang tuanya juga bisa bayarin dia naik haji bisa sama-sama kan gitu. Tinggal nunggu dia balik. Udah banyak yang nanyakin kamu, abang udah balik belum, abang udah balik, kan tinggi banget ya, abang Fas tuh tinggi banget. Kalau bentar lagi tuh tingginya kayaknya hampir udah sama aku gitu loh. Berarti kan aku 171 kan, dia kelas 1 SMP udah mau 171 gitu. Dan aku ngelihatnya pertumbuhannya begitu cepat gitu. Dan aku ngelihat juga abang Masya Allah niatnya tuh sungguh baik. Kemarin tuh dia punya uang lebaran, dapat dari tante dan omnya lah. Ceritanya aku ada suka sepatu di mall, sepatunya lucu, aku bilang gitu kan. Terus sepatu itu nggak ada nomor yang aku tuh nggak ada di situ. Dia sampai ngelilingin toko-toko yang lain gitu dengan nyariin sepatu itu ada nggak buat mami. Terus kayak gini, mami suka, aku bayarin ya. Itu anak Masya Allah banget, maksudnya cuma baru uang lebaran aja dia udah hatinya sebesar itu, malah mau bayarin maminya. Gak usah, jangan, itu uangnya buat kamu, ngapain, aku bilang gitu. Mami milih sendiri lah gitu. Ya, mami suka kan, mami suka, bener aku bayarin, aku yang bayarin gitu. Jadi Masya Allah hatinya gitu. Jadi aku kayak ngebayangin suatu saat nanti dia udah bisa cari uang sendiri, gimana tuh hatinya dia ngebantu orang-orang yang di sekitarnya gitu kan. Begitu baik juga. Kadang kalau pergi sama supirku ternyata diajak nonton juga sama dia, dijajanin. Nah kayak gitu anaknya Masya Allah sih. Kakak Ejas juga Masya Allah. Nah kalau kakak Ejas uangnya dia lucu. Dia kalau setiap beli apa ditanya ini harganya berapa. Kalau kakak pakai uang ini berarti uangnya segini kepake. Nggak mau kan, kakak mau, dia ada dua cita-citanya. Satu mau berkurban di haji nanti pakai uang dia sendiri. Satu lagi pengen beli rumah yang ada kolam renangnya katanya. Aku seketawa-tawa maksudnya, ya ampun itu gede banget ya, tapi ya udah nggak apa-apa kan, sebuah ucapan itu menjadi doa ya, biarin aja gitu. Dengan dia mengucap sesuatu hal yang baik dan positif, insya Allah jadi doa juga gitu. Abang Masya Allah ya, sudah bisa memahami, kayak bisa ngomong adik-adiknya. Kalau mami lagi gendong adik, ngeliatin maminya capek, adiknya digendong sama dia, dia yang bawa. Terus kalau aku tanyain kayak kemarin ke makam almarhum papa dan almarhumah mamanya Sony itu, dia tahu aku capek gendong adiknya kan lumayan ya jaraknya, karena saat itu tuh baginya lagi nggak ada. Jadi dari makam papa ke makam mamanya Sony itu kan lumayan jauh. Jadi dia tuh gendong adiknya, abang capek nggak? Enggak. Abang capek nggak? Enggak gitu. Padahal aku tahu, aku aja yang gendong adiknya aja tuh lumayan capek, udah berapa blok gitu kan. Enggak kok abang nggak capek. Jadi anak yang emang memahami, mengerti, ya walaupun dia manja ya, manjanya nggak hilang ya, itu aku seneng banget, happy. Terus kemana-mana maunya sama orang tua, itu aku juga happy, karena biasanya anak-anak seusia dia tuh udah main sama teman-temannya, bukan sama orang tuanya gitu. Lebih senang menghabiskan waktu sama adik-adiknya, dan itu aku happy banget gitu. Dan kalau apa-apa tuh serba izin. Dia tahu bahwa orang tuanya tuh punya peraturan, dan dia bilang aku boleh ini enggak. Bahkan waktu kemarin sempat aku tinggal di rumah, dia kan pengen di rumah, badannya sempat nggak enak kan. Terus aku boleh nggak nonton, jadi dia selalu izin. Jadi tuh dia nggak pernah melakukan sesuatu hal apapun itu di rumah, nggak. Anaknya selalu izin. Aku biasakan anak-anakku di rumah tuh ngapain aja melakukan izin, karena itu pun yang aku lakukan ke anakku. Jadi kalau aku mau minjem barangnya dia atau apa tuh, boleh nggak mami pinjem punya abang gitu. Oh ya boleh, baru nanti dipinjemin kayak gitu. Ini gimana sih mungkin persiapan anak-anak juga mau masuk sekolah? Oh ya. Ya, persiapan anak-anak mau masuk sekolah, insya Allah nanti tanggal 9 anak-anak udah masuk sekolah. Yang pasti
nyiapin baju anak-anak, udah pasti kering belum, nggak ada yang terbengkalai karena kan kemarin Lebaran cukup ada banyak yang mudik juga kan gitu. Terus udah habis kayak gitu mudik baju-bajunya udah disiapin. Terus kalau Abang Fas udah aku ajarin, udah 13 tahun siapin sendiri, mana bajunya, mana bukunya siapin sendiri. Juga aku ajarin kayak udah ini kalau kamarnya berantakan ya kan biar ini kan udah masih ada gini kan, ya nanti aja dia biarin mbak sekalian, jangan dong, ini kan kamar abang udah gede, ayo belajar untuk ngerapiin kamarnya sendiri. Nah jadi emang perlahan kan, nggak mungkin semuanya berubah tiba-tiba dia bisa benar-benar ngatur semuanya sendiri. Jadi memang aku ajarin dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang nantinya besar biar dia terbiasa gitu. Untuk sepatu sekolahnya ini aku lagi mau ngajarin dia nyuci sepatu sekolah sendiri setiap kalau dia pulang di hari Jumat. Jadi dibiasain karena itu dulu yang aku lakukan pada saat aku dulu kecil. Jadi waktu aku SMP itu aku udah nyuci sepatuku sendiri sama orang tua aku disuruh, jadi ngejemur, tahu nyari tiangan biasanya ngangaknya itu ditaruh, talinya ditaruh gitu nunggu kering. Nah, nanti pakaiin talinya sendiri. Jadi biar dapat masa kecil yang baik juga, nggak dimanja, nggak terlalu di apa-apa diurusin, biar dia tahu, apalagi kan laki-laki ya gitu. Nggak hanya anakku yang laki-laki aja, juga aku ajarin dia juga semangat bersihin kamarnya. Dan aku ajarin juga anak-anak setiap mau tidur tuh bukan cuci kaki, cuci tangan, berwudu gitu. Berwudu, aku bilangnya gitu. Jadi dia berwudu, ya udah terbiasa dia setiap mau tidur berwudu. Jadi udah semua perlengkapan sekolahnya yang nggak jelas, yang sekarang nggak dibeliin baru karena kan bukan kenaikan kelas, biasanya kenaikan kelas. Dan aku memang membiasakan kalau masih barangnya bagus nggak perlu beli baru. Jadi nggak terpikir bahwa setiap tahun harus beli baru. Ya kalau memang barangnya masih baik dan bagus nggak perlu beli baru gitu. Kecuali memang sudah kurang baik baru dibeli yang baru kayak gitu-gitu. Tapi turun langsung maksudnya buat nyiapin? Iya dong. Aku pasti mantau. Walaupun abang aku suruh sendiri, aku selalu liatin. Aku mantau yang disiapin bener nggak. Kemarin pun aku bersihin laci-lacinya dia, kos kakinya aku satuin, dasi-dasinya, sepatu sekolahnya. Jadi aku jadiin satu tempat semuanya. Terus aku bilang, bang jangan diacak-acak lagi ya. Iya mami kayak gitu. Terus Al-Qurannya kan dia punya koleksi Al-Quran tuh, biar dia nggak bosen. Jadi nanti Al-Qurannya dia ada macam-macam di situ juga aku rapiin. Buku-buku bacaannya dia juga aku rapihin kayak gitu. Udah mulai nyuci sepatu sendiri bisa? Udah lagi aku ajarin gitu. Aku udah bilang sama dia kan, bang cuci sepatu sendiri ya. Hah? Kok cuci sepatu sendiri? Ya, cuci sepatu sendiri kan biar abang tuh biar tahu bagaimana nanti. Dulu mami juga aku bilang, dulu mami juga gitu bang. Happy tahu bang, enak, aku bilang kayak gitu, cobain aja gitu. Terus oh yaudah dia mau. Terus juga aku lagi ajarin dia pokoknya setiap anak-anak di rumah kalau abis makan piringnya itu nggak boleh abis makan didiemin di meja, bantuin bibinya untuk taruh di situ. Gak ada bibi dia cuci piring apa segala mau ikut bantu bersih mau. Bahkan dia ada nyapu teras saja, pernah aku videoin juga dia lagi nyapu teras tuh juga ada gitu. Jadi aku biarin ada saat-saatnya dia kerja bakti, ada saat-saatnya dia bermanja-manja, ada saatnya dia untuk belajar untuk lebih baik lagi, lebih besar lagi, bahwa di usianya nih 13 tahun tuh apa yang harus di-upgrade lagi kayak gitu. Doanya buat doanya buat Abang Fas, semoga Abang menjadi anak yang soleh. Abang itu begitu sangat berharga, lahir ke dunia ini begitu bikin mami bahagia banget. Mami beruntung punya abang. Mami bersyukur, yang jelas mami akan menemani setiap langkah abang sampai abang besar nanti, karena abang pantas untuk bahagia dan mami akan selalu ada di samping abang. Sehat, panjang umur, istiqomah di jalan Allah. Amin.